Shalom. Kita mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan kepada kita sekalian. Kita juga mengucap syukur masih ada waktu untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu topik, siap menghadapi new normal. Pembacaan kita saat ini terambil dari Kejadian pasal 8 ayat yang ke-13 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan ini, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin untuk firman Tuhan yang sudah kita baca bersama. Siap menghadapi new normal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saat ini kita berada pada bulan yang keempat sejak diberlakukannya kebijakan stay at home pada bulan Februari yang lalu karena adanya pandemi virus corona. Dalam durasi waktu itu kita belajar banyak hal. Kita belajar bagaimana menjaga kesehatan, bagaimana menjaga pola hidup bersih dan pola hidup tertib. Pemerintah kita juga bersama para medis terus berupaya menghimbau masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Dalam hal ini, menggunakan masker ketika berada di luar rumah, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman, social distance, physical distance. Bapak Ibu Saudara, setelah pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB mulai dilonggarkan dan masyarakat sudah diedukasi bagaimana mengikuti protap atau prosedur tetap kesehatan, maka saat ini kita dibawa untuk bersiap menghadapi new normal, tatanan kehidupan yang baru. Konteks pembacaan kita saat ini adalah peristiwa pemberlakuan new normal dalam peradaban manusia ribuan tahun yang lalu. Dalam hal ini, dalam kehidupan Nuh bersama dengan keluarganya. Firman Tuhan mencatat bahwa air bah ketika itu menutupi seluruh muka bumi ini. Bagaimana hujan turun selama 40 hari 40 malam tanpa henti. Bagaimana mata air terbuka mengeluarkan air. Dan air berkuasa di atas bumi selama 150 hari. Ditambah dengan waktu beberapa minggu, beberapa bulan, sampai air itu bisa benar-benar surut. Nuh bersama keluarganya yang berjumlah 8 orang, dengan hewan-hewan, dengan binatang melata, dengan burung-burung, menjalani masa karantina selama 1 tahun 10 hari. Setelah itu mereka keluar dari bahtera dan memulai kehidupan new normal.
Mungkin kita bertanya, mengapa setahun 10 hari? Dari mana perhitungannya? Kita membaca firman Tuhan dalam pasal 7 ayat yang ke-11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Tanggal 17 pada bulan yang kedua. Kemudian dalam pasal 8 ayat yang ke-14 yang tadi kita sudah baca, dikatakan di sana, dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Itu berarti bahwa Nuh berada dalam bahtera itu selama 1 tahun 10 hari, terhitung sejak dia masuk pada tanggal 17 bulan kedua dan keluar dari bahtera itu pada tanggal 27 bulan kedua di tahun berikutnya, kata firman Tuhan. Tentu ini durasi yang cukup lama, tetapi Nuh bisa melewati semuanya. Bapak Ibu Saudara, penanganan virus corona saat ini adalah topik yang terus menyita perhatian, menguras energi, juga telah menghabiskan anggaran yang sangat besar dalam penanganannya. Inilah yang terus dikaji oleh pemerintah kita, dan setelah melalui pertimbangan yang matang, kita dipersiapkan untuk memasuki new normal. Bapak Presiden Jokowi mengatakan, kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme, karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan. Bapak Ibu Saudara, kita akan menghadapi kehidupan yang berbeda ke depan. Akan ada hal-hal yang hilang dari hidup kita yang ada pada old normal atau tatanan hidup yang lama, yang tidak kita jumpai lagi di new normal atau tatanan kehidupan yang baru. Nuh dapat menjalani masa karantinanya selama setahun 10 hari di dalam bahtera itu. Tentu itu sesuatu yang melelahkan bagi Nuh. Tentu dia juga mau cepat keluar dari bahtera, tapi Tuhan mau Nuh bersabar untuk menjalani proses itu sampai benar-benar kondisi baik untuk dia bisa keluar. Mungkin hal yang sama kita hadapi sekarang. Kita juga mau cepat keluar dari tekanan ini, dari keadaan ini. Tapi Tuhan bilang, bersabarlah melewati prosesnya sampai kondisi bisa membaik. Peristiwa air bah ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu lebih mengutamakan keselamatan kita dan keuntungan kita daripada keinginan kita. Mungkin saat ini kita maunya sesegera mungkin melaksanakan ibadah-ibadah di gereja, melaksanakan pertemuan-pertemuan, melaksanakan acara keluarga, arisan mungkin, reuni dan segala macam. Tapi Tuhan bilang, bersabarlah hingga nanti kamu bisa keluar dari bahtera untuk memulai kehidupan new normal. Kondisi sekarang ini mengajarkan kita untuk belajar melewati sebuah proses. Kita melihat bagaimana selama ini dunia dimanjakan dengan hal-hal yang serba instan, semua serba cepat. Dan itu yang masyarakat mau, itu yang orang mau. Tetapi kasus virus corona mengajarkan hal yang berbeda kepada kita. Kita melihat saat ini banyak orang yang tidak sabar menghadapi keadaan ini. Banyak orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga memaksakan kehendaknya. Ada yang melakukan perampasan jenazah dari rumah sakit. Ada yang menyebarkan berita-berita hoaks.
bahwa ini hanya akal-akalan pemerintah saja, supaya dana itu bisa cair, bisa turun. Bapak Ibu, jangan termakan isu-isu yang tidak benar, berita hoax, yang bisa merugikan diri sendiri dan juga keluarga kita. Ingat, virus corona bukan cuma di Indonesia, tapi ini wabah yang mendunia. Ini bukan akal-akalan pemerintah. Mari kita kedepankan pikiran positif dan usaha bersama untuk menghadapi virus corona. Bapak Ibu sekalian, Nuh bisa melewati masa-masa karantina itu dalam durasi yang cukup panjang. Bagaimana dengan kita saat ini? Bagaimana kesabaran kita melewati proses ini? Bagaimana ketekunan kita untuk membangun relasi dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan dalam masa-masa seperti ini? Dan bagaimana kesiapan kita menghadapi new normal? Mungkin kita merasa tidak nyaman karena kita tidak bisa berkumpul lagi dengan komunitas-komunitas kita seperti sebelumnya. Tidak bisa, banyak agenda yang tertunda, banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita tidak bisa leluasa lagi pergi ke tempat-tempat yang kita senangi dan berbagai hal yang lain. Apakah ini berat kepada kita, Bapak Ibu sekalian? Mari bandingkan dengan apa yang Nuh alami. Memang saat ini kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti sebelumnya, tetapi setidaknya kita masih bisa menyapa tetangga kita dari balik pagar rumah kita. Masih bisa say hello dengan tetangga di seberang jalan mungkin. Kita juga masih bisa menelpon keluarga kita. Bahkan bisa video call, bisa berjumpa walaupun secara virtual. Kita juga masih bisa mengadakan pertemuan-pertemuan di grup-grup media sosial. Ini semua hal-hal yang masih cukup baik. Bandingkan dengan apa yang Nuh alami pada waktu itu. Nuh tidak punya lagi tetangga, tidak punya lagi teman untuk berbagi, untuk sharing. Semua sudah tidak ada. Ya kalaupun misalnya waktu itu sudah ada Android, ya sudah ada handphone. Kalaupun Nuh punya handphone, mau telepon siapa? Mau video call dengan siapa? Nggak ada lagi orang lain. Tapi apakah dengan itu Nuh mengeluh? Tidak. Firman Tuhan mengatakan bahwa setelah itu Nuh keluar dari bahtera. Apa yang dibuat? Dia mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban kepada Allah, dan kemudian memulai kehidupan new normal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menghadapi hal yang berbeda ke depan. Ada banyak hal yang mungkin hilang dari hidup kita di new normal. Tapi kuncinya di sini adalah tetaplah bangun persekutuan dengan Tuhan, dan tetaplah bangun mezbah dalam keluarga masing-masing untuk beribadah dan memuliakan Tuhan. Mari persiapkan diri kita menghadapi new normal. Tatanan kehidupan yang baru kita hadapi dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.